Oke, Nes, sesi general kamu ada pertanyaan apa tadi? Bisa diulang? Ya, untuk pertanyaannya itu Pak, untuk mengenai bahasa di CV itu apa lebih baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa asing sama-sama memiliki peluang. Oke. Dua-duanya sama-sama bagus sampai detik ini nih. Kita bikin video ini di penghujung 2023, dua-duanya masih sama-sama bagus. Nah, kamu bisa mempertimbangkan beberapa hal dulu sebelum menentukan bahasa. Jadi ada 4 pertimbangan yang bisa kamu pakai untuk menentukan bahasa. Urutan teratas adalah gunakan bahasa tertentu yang diminta langsung di info lokernya jika ada. Jadi jadi beberapa locker itu ada yang dia itu di poster lokernya langsung nyuruh. Di info locker langsung nyuruh. Misalkan, silahkan kirimkan CV berbahasa Inggris ke sini. Silahkan kirimkan ini ke sini gitu. Jadi langsung nyuruh kayak gitu. Jadi kalau di poster atau info lockernya itu nyuruh kita untuk menggunakan bahasa tertentu, ikuti aja apapun bahasanya. Kayak gitu. Itu sebagai pertimbangan nomor satu. Yang nomor dua adalah kalau memang nggak ada yang disuruh kayak gitu, dia nggak nyuruh nih. Pertimbangan kedua adalah cari celah untuk mempromosikan, memamerkan kemampuan bahasa asing kita. Contoh, oh perusahaan ini tuh ternyata perusahaan multinasional, kayak gitu ibaratnya. Atau perusahaan ini tadi ya, perusahaan ini tuh ada di negara mana-mana, di mana nanti ada kemungkinan aku akan berinteraksi dengan teman-teman dari negara lain. Atau misalkan perusahaan ini berkaitan dengan ekspor impor dan lain-lain. Atau misalkan ada poster loker pakai bahasa Indonesia. Tulisannya dibutuhkan, misalkan personal assistant kayak gitu. Nah, ada kriterianya, pria atau wanita, pendidikan ini dan lain-lain. Tapi di situ ada keterangan mampu berbahasa Inggris aktif gitu. Nah, kamu harusnya mikir, CV-nya bahasa Indonesia, tapi kualifikasinya menuntut orang itu bisa berbahasa Inggris aktif. Bukankah ini momen kamu memamerkan kemampuan writing kamu, bahasa Inggrismu gitu. Gitu loh. Jadi cari celah biar kamu tuh bisa memamerkan kemampuan bahasa asing tadi gitu. Itu pertimbangan nomor dua. Yang nomor tiga, kalau kamu nggak disuruh nggak ada, nyari celah nggak bisa. Yang ketiga adalah coba gunakan bahasa yang setara. Kalau poster lokernya bahasa Inggris, kirimin bahasa Inggris. Poster lokernya bahasa Jepang, kirim pakai bahasa Jepang gitu. Kan beberapa ada ya yang kayak gitu. Jadi gunakan bahasa yang setara. Penggunaan bahasa asing tertentu itu bisa digunakan untuk mengukur tadi pemahaman. Nggak sekedar kenapa poster loker kok sok di Inggris-Inggrisin ya, nggak selalu nggak kayak gitu ya gitu. Pasti ada niatnya. Nah, nanti kalau nomor tiga ini menggunakan bahasa yang setara, ternyata dengan bahasa asing itu kamu nggak pede, baru masuk ke nomor empat. Gunakanlah bahasa kamu yang bisa dan terbiasa aja, gitu. Paham nggak? Itu urutan terakhir, gitu. Jadi nanti kalau di luar sana, kamu nanya sama teman atau nanya sama orang, CV bagusnya pakai bahasa apa gitu. Kalau dia bilang, udah pakai bahasa yang kamu bisa aja, artinya kamu diarahin langsung pertimbangkan ke nomor 4 ini. Tahu ya? Kayak gitu. Kamu mau pakai CV bahasa apa? Udah disamain aja bahasanya arahin nomor 3 gitu. Nah, keempat hal ini adalah hal-hal yang saranku ya, itu dipertimbangkan dulu. Jadi ibaratnya gini, jangan tiba-tiba ke nomor 4 kalau nomor yang atas-atas ini bisa diupayakan. Paham nggak? Misalkan temanmu bilang, gunakan bahasa yang kamu bisa dan terbiasa aja. Padahal jelas-jelas di poster lokernya nyuruh kamu pakai bahasa Inggris, misalkan. Ya kan, nggak masuk. Atau misalkan, udah pakai kamu bahasa yang terbiasa aja. Ternyata ada celah tadi loh, menonjolkan kemampuan bahasa asingmu. Kamu baca dari lokernya tuh, oh ya aku bisa pamer di sini, gitu. Misalkan kamu cari kerja remote yang ada di negara lain gitu. Walaupun posternya bahasa Indonesia, misalkan ada yang kayak gitu ya gitu. Tapi apakah iya kayak begitu gitu. Jadi cari celah-celah dulu. Jangan buru-buru ke nomor 4 terus nggak mempertimbangkan yang lain. 4 ini harus kamu pertimbangkan. Nah, sekarang kita lihat teknisnya di lapangannya. Kalau kamu nanti ngelihat ada loker, apalagi kamu ngelamar kerjanya via apa? Kalau kamu pakai job portal, kamu pakai LinkedIn, yang langsung dari LinkedIn-nya ya kayak gitu, atau lewat website-website perusahaan, di mana mereka itu menggunakan bahasa bahasa Inggris atau mereka menggunakan sistem ATS. Nah, saranku pakai bahasa Inggris kayak gitu. Oke, gitu. Jadi
Itu. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa aku kurang mampu nih bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kata kunci itu yang penting. Jadi bahasa itu ya tadi, faktornya itu tadi. Yang penting kata-kata kunci itu masuk ke CV dan akun yang kamu buat. Kamu ngelamar kerja lewat Jobstreet misalkan. CV-mu mau bahasa Indonesia boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi pastikan info di akunmu, kan kamu bikin akun ya, itu dilengkapi gitu. Yang ada di CV kamu kopas dan jabarkan lebih banyak kayak gitu. Jadi faktor bahasa nanti kan bisa menyesuaikan gitu. Gitu sih. Kalau masukan dari aku sih. 4 pertimbangan tadi kalau mau mempertimbangkan soal bahasa. Oke, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain boleh selain soal bahasa. Sejauh ini, coba bayangkan. Hmm. Atau apa gitu, loker-loker tertentu, tahapan rekrutmen tertentu mungkin gitu. Kalau misalnya kita mau bahasa Inggrisin CV kan kalau misalnya berdasarkan kita bikin sendiri itu kan nggak sepenuhnya benar ya Pak ya. Kira-kira Bapak ada ini nggak ada rekomendasi kita bisa ngecek CV bahasa Inggris gitu? Sebenarnya kan bahasa-bahasanya kan ini ya, kamu bisa ngecek ininya ya. eh Ya jangan pakai Google Translate. Google Translate kadang kan ngaco kayak gitu. Kan ada banyak Mm-mm. tools-tools online gitu. Masa aku nyebut tools di sini sih, bisa kayak Grammarly dan lain-lain kayak gitu. Ya boleh, atau mintanya teman yang bisa gitu. Tapi ya balik lagi, jangan memaksakan kalau kamu nggak bisa. Kalau memang kamu bisa berekspresi secara profesional menggunakan bahasa Indonesia, coba aja gitu. Jadi kalau nggak banyak, misalnya gini, oh aku panggilan tesnya, panggilan interview, panggilan psikotes dikit gara-gara faktor bahasa. Ya menurutku ya nggak bisa gitu juga gitu. Karena faktornya masih banyak gitu. Bukan gara-gara faktor bahasa terus akhirnya kamu nggak banyak panggilan, nggak gitu. Faktornya tuh ada banyak gitu. Dia cuma salah satu aja gitu. Coba cek dulu loker-loker sejauh ini yang kamu incar itu pakai bahasa apa kayak gitu. Kebanyakan apa? Kalau dua-duanya ya udah nggak masalah. Kalau poster loker bahasa Inggris dikirimin bahasa Inggris nggak apa-apa. Poster loker bahasa Indonesia kamu kirimin bahasa Inggris nggak apa-apa. Kalau poster loker bahasa Inggris kamu kirimin bahasa Indonesia, aku kurang merekomendasikan gitu. Jadi kalau mau aman ya udah CV bahasa Inggris kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya, bahasa Inggris itu bukan faktor tunggal lolos tidaknya orang. Ada yang penting tuh kata kunci di dalam CV-mu itu gitu. Kontennya. Oke? Oke Pak. Oke. Terus apalagi nih yang kamu mau diskusikan sejauh ini? Gini Pak, jadi kebanyakan pekerjaan yang saya incar itu persyaratannya itu harus berpengalaman, sedangkan saya kan fresh graduate tuh Pak. Nah itu Mm-mm. kira-kira gimana Pak? Ya, aku jelaskan dulu. Satu, berpengalaman itu kamu harus baca secara lebih detail. Ada lowongan kerja yang minta pengalaman kerja. Ada yang namanya berpengalaman itu tidak harus dari pengalaman kerja. Contoh, memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun sebagai A. Itu artinya kamu harus pernah menjabat di posisi itu selama setahun. Tapi kalau misalkan memiliki pengalaman menghandle sosial media, memiliki pengalaman di bidang administrasi selama 1 tahun gitu. Nah, pengalaman ini kan dia kan nggak nyebut pengalaman kerja gitu loh. Cuma memiliki pengalaman selama 1 tahun di bidang administrasi. Artinya mau dari pengalaman kerja boleh, dari magang boleh. Pengalaman kerjanya nggak harus yang kantoran. Kamu punya kerjaan sendiri boleh. Mungkin dari organisasi, mungkin kamu ikut bootcamp gitu-gitu. Boleh, paham nggak? Gitu. Jadi dibaca ulang. Banyak yang debatin ini. Fresh graduate lagi nyari pengalaman, tapi nggak dikasih kesempatan karena loker-lokernya nyari yang berpengalaman. Lo dibaca dulu. Yang diminta itu memiliki pengalaman kerja atau memiliki pengalaman. Bahasanya cuma berhenti di pengalaman gitu. Jadi nggak masalah. Misalnya di situ, memiliki pengalaman kerja menggunakan Microsoft Excel selama setahun. Berarti kamu harus pernah bekerja menggunakan Excel setahun. Tapi kalau misalkan memiliki pengalaman menggunakan Microsoft Excel minimal setahun, itu pengalaman Excelmu nggak harus dari bekerja gitu. Mungkin dari magang berapa bulan, dari kamu mungkin pernah ikut pelatihan Excel, pengolahan data analisis gitu ya, gitu. Itu berapa bulan, dijumlah aja gitu. Nah, nanti ditanya, kalau misalkan di interview ditanya, kamu kenapa melamar di sini? Menurut saya kamu belum pernah memiliki pengalaman kerja menggunakan Microsoft Excel
selama 1 tahun. Kamu sampaikan gitu bahwa di informasi lowongan pekerjaannya yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki pengalaman menggunakan Microsoft Excel. Dari pengalaman kerja saya memang belum memiliki, tapi dari total pengalaman saya yang lain, saya mampu menggunakan Excel selama kurun waktu sekian lama. Dari magang saya sekian bulan, sekian bulan, sekian bulan. Dari semua pengalaman saya tadi, saya mampu menggunakan Microsoft Excel meliputi apa misalkan penguasaan formula ini, filtering, VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table dan lain-lain kayak gitu. Kamu sebut-sebutin aja gitu. Jadi tolong dibaca ulang ya terkait dengan pengalaman sama pengalaman kerja kayak gitu. Yang kemungkinan nomor 2 adalah kalau memang yang kamu incar itu yang memiliki pengalaman kerja atau pengalaman tapi pengalamannya tuh kamu tuh dari sisi durasi tuh mendekati. Jadi misalkan pengalaman minimum 1 tahun, tapi kamu baru 9 bulan, 8 bulan gitu ya. Saranku coba aja gitu. Jadi nanti yang kamu tonjolkan itu bukan dari sisi durasi, karena kecocokan itu tidak hanya mencocokkan dari durasi yang diminta, minimum durasi, tapi apa kegiatan yang kamu lakukan di dalamnya, tugas dan tanggung jawab gitu. Itulah kenapa pada saat nulis pengalaman kerja atau pengalaman apapun ya, dijabarkan gitu loh, ada balance-nya gitu. Itu gunanya adalah mungkin dari sisi, misalnya gini, mungkin dari durasi kurang dikit, tapi selama durasi yang pendek ini, saya udah melakukan ini semua loh, kayak gitu. Nah, itu yang nanti akan jadi bahan pertimbangan juga gitu. Jadi jangan memaksakan CV 1 halaman doang ya gitu. Karena ada momen kamu harus menjabarkan kayak gitu. CV kan boleh 1 sampai 3 halaman gitu. Jadi buat mencocokkan itu bisa enak gitu. Yang nomor 3 adalah kalau memang sejauh ini kamu lebih gampang nyari loker-loker yang berpengalaman kayak gitu, kamu nyari fresh graduate susah, coba cari ide gimana caranya nyari loker yang fresh graduate gitu. Perbaiki kayak gitu. Misalkan contoh, ada poster lowongan pekerjaan. Dia minta pengalaman minimum 2 tahun untuk posisi A, gitu kan. Padahal kamu punya pengalaman dari sisi teorinya, minimum 2 tahunnya belum punya. Jadi backgroundnya sama, bedanya yang kurang memenuhi tuh di sini pengalaman minimum 2 tahun, di sini kamu belum punya pengalaman. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus ngelamar ke sini? Ya kalau mau dicoba ya silahkan. Tapi maksudku adalah, kan dari poster yang nggak cocok ini, ada email tuh. Ada email buat ngirim lamaran kan. Nah, kamu kirim saja email ke sana, tapi bukan untuk lamar kerja. Tapi permohonan informasi, paham nggak? Gitu. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini. Gitu. Saya memperoleh alamat email ini berdasarkan poster lowongan pekerjaan yang Bapak post melalui sini. Gitu. Saya tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan Bapak sebagai seorang ini. Namun, saya belum memiliki pengalaman bekerja selama durasi yang diminta. Mohon informasinya, apakah sedang dibuka juga kesempatan bekerja untuk seorang lulusan ini dengan background ini yang belum memiliki pengalaman kerja? Gitu, tanda tanya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV, mungkin sama dokumen pendukung juga boleh gitu. Atas gitu. Mhm. Gitu. Atas jawaban yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Jadi ada loker loker cocok kamu kirim sebagai ngelamar kerja, ada loker yang kurang cocok kamu ngirim sebagai permohonan informasi. Akhirnya apa? Nggak ada poster loker yang kamu sia-siakan. Gitu. Itu adalah trik. Kalau kamu hanya nge-follow up poster-poster loker yang cocok doang, nanti dikit yang bisa kamu kirim. Teman-teman di grup tuh rata-rata bisa 20, 30 gitu. Caranya gimana? Tidak mudah melewatkan loker yang nggak cocok. Bahkan loker yang udah kedaluarsa. Kamu nemu poster loker. Misalkan sekarang tanggal 20. Di poster loker itu ada kualifikasi yang cocok banget. Gitu. Ada kualifikasi yang cocok banget. Tapi periode pendaftaran tuh tanggal 1 sampai tanggal 10. Udah lewat. Tapi ini pernah ada posisi yang dibuka. Kayak begitu. Artinya, apa ini harus kamu lamar? Ya enggak. Tapi kan kamu dari sini dapat info. Artinya perusahaan ini pernah butuh orang kayak kamu. Tahu nggak maksudnya? Gitu. Nah, kalau ngirim lamaran ke sana nggak bisa, kan ada emailnya. Kirim aja permohonan informasi. Gitu. Selamat siang atau Mhm. selamat pagi Bapak Ibu HR Manager PT ini.
Perkenalkan, nama saya ini, saya memperoleh alamat email ini dari poster lowongan pekerjaan yang Anda posting melalui official Instagram Anda pada tanggal sekian gitu. Mohon informasinya, apakah saat ini sedang dibuka kesempatan bekerja untuk menjadi ini gitu. Saya tertarik untuk bergabung di perusahaan ini. Saya merupakan lulusan S1 jurusan ini dengan pengalaman ini dan keterampilan ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV saya gitu. Atas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan, saya ucapkan terima kasih. Atau atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Tapi judulnya apakah ngelamar kerja? Enggak. Permohonan informasi kesempatan bekerja. Permohonan informasi lowongan pekerjaan gitu. Jadi kamu ngelamar ngirim CV, nanya juga ngirim CV, paham nggak? Urusan dibalas atau enggak, ya terserah beliau-beliaunya. Yang penting kamu tidak mudah melewatkan info loker. Nah, ini yang aku pernah share di grup-grup loker semua. Kalau kamu ingat, kamu kan udah cukup lama di grupku ya gitu. Pernah nggak aku share di YouTube? Atau nanti kamu buka lagi di YouTubeku di playlistnya FAQ seputar karir. Di situ ada video yang aku bikin judulnya Jangan Mudah Melewatkan Lowongan Kerja yang Udah Kedaluarsa. Karena di balik itu semua banyak informasi gitu. Sekarang banyak orang kan ngincernya gitu, nyari yang 100% cocok. Akhirnya malah sehari cuma ngirim berapa? Satu, dua gitu. Emang kita tuh butuh informasi yang dulu-dulu. Walaupun udah lewat, kita nggak bisa ngelamar. Kita bisa tahu, oh perusahaan ini tuh pernah butuh posisi ini. Berarti ada orang di posisi itu. Cari mungkin akun LinkedIn-nya misalkan. Temenan sama dia, minta tanya-tanya gitu. Ada kesempatan nggak gitu, deketin. Kadang orang buka LinkedIn cuma bikin akun, nyari loker yang cocok gitu. Padahal di situ LinkedIn nggak cuma kumpulan loker gitu. HRD ngumpul di situ, user ngumpul di situ. Orang yang udah berprofesi seperti yang lagi kamu pengen, udah ada di situ. Connect lah ke mereka gitu. Ketemu HR, nggak ada lokernya, ya nggak apa-apa. Kenalan, terus tanya, Bu atau Pak, mohon info gitu. Di mana saya dapat memperoleh, dapat informasi lowongan pekerjaan terupdate dari perusahaan ibu atau bapak. Selain misalkan kamu udah riset, selain dari website sini gitu. Nanya ke HR, kenalan gitu, atau ke user gitu, nanya gitu, kan balik lagi. Kalau nggak bisa dapetin info lokernya, dapetin orangnya. Dari orangnya kamu nanya gitu. Kenapa kok dari orangnya kamu nanya? Di balik semua loker, entah yang diposting lewat job portal, lewat website perusahaan gitu ya, kan yang ngeproses di baliknya itu manusia, paham nggak? Jadi kalau lokernya nggak ketemu, temuin manusianya. Untungnya kita ada LinkedIn. Buat apa? Nanya. Kalau kamu bikin akun LinkedIn, dibikin seadanya, terus sibuk buat apply doang, posting-posting nggak pernah nambah koneksi tiap hari, nggak pernah, ya rugi. Nanti semua loker tersembunyi nggak bakalan kamu tetap lihat. Padahal loker yang tersembunyi itu jauh lebih banyak daripada yang diposting gitu. Yang mungkin aku share tiap hari ini ada ratusan gitu ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang tersembunyi. Serius gitu. Dengan cara-cara tadi. Ada loker yang kurang cocok, baca lebih detail, pengalaman kerja yang udah lewat. Wah, ini kayak gini. Atau misalkan gini, jurusanku teknik elektro. Ada poster loker, PLN katakanlah. Asal aja ya aku ya, PLN. Dia lagi buka posisi A, B, C, D, E. Tapi dari semua posisi yang dibuka, nggak ada posisi elektro. Tapi kan kamu udah riset, PLN perusahaan listrik. Nggak mungkin nggak butuh orang elektro. Dari poster ini kamu memang nggak bisa ngirim lamaran kerja karena yang dibuka cuma A B C D E. Tapi gara-gara ada email ini kan kamu bisa nanya gitu. Mohon informasi, ada loker nggak? Saya memiliki background S1 teknik elektro dengan pengalaman ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini. Jadi kamu nanya sambil lampirin CV. Urusan nanti dicuekin apa enggak ya nggak apa-apa. Toh juga kalau ada poster loker kamu lamar juga belum tentu direspon juga kan? Sama aja kan? Yang penting udah dicoba gitu. Nah, setiap yang kamu udah kirim tadi, kamu rekap di Excel gitu. Tanggal nomor 1, tanggal 1 Januari 2024 misalkan. Nama perusahaan PT ABCD. Posisi yang kamu lamar apa? Eh, terus posisi apa gitu. Ngirim. Terus habis itu dapat infonya dari mana? Terus habis itu ngirimnya via apa? Terus keterangan. Contoh, nomor 1,
tanggal tadi ya 1 Januari, PT ABCD, posisinya itu admin. Dapat poster lokernya dari LinkedIn, ngirimnya via email, keterangan, permohonan informasi lowongan kerja. Artinya di kepalamu permohonan informasi bukan kirim lamaran. Artinya oh ini tuh berarti aku lihat poster tapi nggak sesuai gitu. Gitu. Terus nanti ada yang kayak begitu tadi. Nomor 2 PT ini gini-gini. Dapat info loker dari dari website perusahaan, ngirimnya via website perusahaan keterangan melamar kerja per tanggal sekian gitu. Jadi dari keterangan itu ketahuan mana yang ngirim lamaran, mana yang permohonan info gitu. Nanti akhirnya kamu punya rekap. Katakanlah selama sebulan ada sekian ratus yang udah kamu follow up dari sekian ratus, katakanlah dari 200 berapa yang kamu itu ngirim lamaran, berapa yang permohonan informasi. Tapi kan sama-sama ngerilis dokumen kan, kayak gitu. Nah dari yang udah kamu kirim, berapa yang respon? Dari yang respon tadi, berapa yang cuma ngasih informasi, berapa yang ngasih kesempatan tes ke tahap selanjutnya. Banyak teman-teman yang melakukan ini, nanya, tapi dikasih tawaran, kayak gitu. Nah itu loh yang harusnya dilakukan. Itu adalah trik kenapa teman-teman di grup ada yang sehari itu bisa di atas 50 CV keluar gitu. Terlepas dari sumbernya banyak ya. Ini aku kasih ide juga. Gimana caranya biar sehari itu kamu bisa ngirim banyak. Satu, sumbernya banyak. Website, job portal AB, terus LinkedIn, terus job dari grupku dan lain-lain gitu. Itu kan kemungkinan bisa banyak tuh ya. Ya kan? Kayak gitu. Yang kedua adalah tadi, jangan hanya follow up loker-loker yang masih berjalan aja. Coba follow up loker yang udah lewat. Dengan cara itu hanya untuk apa? Kamu punya akses untuk hubungin perusahaan. Permohonan informasi dengan rilis dokumen. Kan nggak ada salahnya kan? Gitu. Nah itu. Dan aku yakin itu pasti belum dilakukan. Coba aja. Gitu. Coba deh nanti dicek deh. Kayak gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan tambahan atau tanggapan boleh. Barangkali itu jadi ide. Silahkan. Tadi kan Bapak bilang kalau CV itu kan boleh 1 sampai 3 lembar kan, Pak. Halaman. Sedangkan yang iya, sedangkan yang pernah saya dengar tuh kalau misalnya masih fresh graduate 1 lembar aja gitu. Nah, oke. Aku jelasin dulu ya. Halaman itu bukan dijadikan target. Mungkin kamu pernah dengar kemarin aku VN di grup gitu ya. Jadi halaman itu sebagai pembatas, bukan target. Yang kamu jadikan target itu adalah CV-mu gampang dibaca oleh sistem atau oleh mata. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan, yang dicari, itu gampang ditemukan. Contohnya gini, CV-mu dibikin ATS friendly. Biar apa? Friendly, gampang dibaca oleh sistem, kan gitu. Tapi kan dengan susunan yang rapi, tertata mainnya gitu, akhirnya kan juga dibaca sama orang juga enak kan, gitu. Itu udah masuk dari unsur enak dibaca. Tapi kan enak dibaca pun percuma kalau info yang dicari itu nggak ada. Ibarat udah friendly belum? Udah. Ibarat ini misalkan, aku punya gelas, tutupnya tuh gampang dibuka. Friendly lah, ATS friendly misalkan. Tutupnya gampang dibuka, kalau gelasnya kosong, padahal aku pengen minum, kan aku nggak jadi minum. Aku taruh pasti gelasnya. Aku cari gelas lain. Nah itu loh. Jadi CV itu setelah kamu susun begitu, mau tipe kreatif atau ETS friendly, mudah dibaca, itu bagus. Tapi sekarang info yang dicari tertulis enggak? Kayak begitu. Nah ini info yang dicari tertulis enggak itu berkaitan dengan kata kunci. Nah masalahnya kata kunci itu yang banyak ya, itu biasanya muncul pada saat apa? Pengalaman kita dijabarkan. Gitu. Jangan cuma misalkan di skill, jangan cuma nulis di skill tuh Microsoft Excel gitu atau administrasi, tapi dijabarkan administrasi itu meliputi apa aja yang kamu bisa gitu. Misalkan di situ kamu terkait dengan administrasi, terus pembuatan laporan ini, data filing, data ini dan lain-lain kayak begitu. Di situ misalnya ada Microsoft Word gitu, Microsoft Word. Ya kamu tulis aja pembuatan laporan ini, pembuatan surat ini, pembuatan dokumen ini gitu-gitu. Itu menjadi kata kunci baru gitu. Nah, pada saat menuliskan kata kunci ini, ya, dibatasi dengan halaman. Kamu harus mikir, CV-ku itu selama masih ada di rentang 1 sampai 3 halaman, aman-aman aja. Jangan menjadikan halaman tuh target yang dikejar. Takutnya apa?
Yang harusnya kamu jabarkan malah nggak dijabarkan. Atau yang harusnya ditulis malah nggak ditulis. Jadi malah ditulis secukupnya gitu. Nggak dijabarin gitu loh. Gitu. Akhirnya kata kuncimu terbatas. Gara-gara ngejar halamannya. Gitu. Sekarang nanya ya. Kamu balikin lagi kalau ada HRD yang nanya bilang begitu. Buat diskusi aja. Orang itu lolos atau enggak, pertimbangannya tuh isinya apa halamannya. Gitu. Pasti isinya. ATS friendly atau dibalikin aja. Tanya aja. Gitu. ATS friendly, disebut friendly dibaca oleh sistem tadi, itu berdasarkan kata kunci di dalamnya atau halamannya. Jadi walaupun udah ATS friendly, tapi halamannya 3 halaman, 2 halaman, jadi nggak kebaca. Itu gara-gara isinya gitu. Makanya yang harus jadi pertimbangan kita itu adalah mudah dibaca dan yang dicari itu ada. Nah, halaman sebagai pembatas, pengontrol gitu. Memang benar kalau misalkan pengalaman kerja kurang dari 2 tahun, termasuk fresh graduate, itu CV bisa dibikin 1 sampai 2 halaman. Tapi ingat, jangan menjadikan halaman itu target. Kalau emang kamu butuh lebih panjang dikit jadi 2 halaman ya nggak apa-apa. Nanti takutnya ada kata kunci nggak ditulis. Teori ini aku sampaikan ke teman-teman berdasarkan pengalamanku sendiri. Aku fresh graduate 7-8 tahun yang lalu kayak gitu. CV ku 3 halaman, ATS friendly kayak gitu. Panggilannya di atas 80 tes dengan CV itu. Padahal loker yang aku lamar di luar jurusanku semua. Dari 80 itu ada 51 panggilan tes. Ini belum sampai keterima ya. Lolos administrasi gitu loh, diundang psikotes atau diundang interview. Itu dalam waktu aku sering cerita ini, tapi yang di-record jalan secara langsung itu. Jadi selama 3 minggu 20 hari undangan tesku tuh 51. Sehari itu ada 4 undangan. 3, 4 gitu. Artinya secara administratif tuh lolos gitu. Nah, di situ aturan halaman udah aku bantah berdasarkan itu. Nah, ini aku coba jelasin ke teman-teman yang lain. Banyak kok teman-teman yang CV-nya udah dibikin ATS friendly, tetap panggilannya nggak banyak. Gitu. Kenapa ya? Padahal jurusan itu tuh sesuai jurusanku. Banyak teman-teman yang gitu. Ini aku orang teknik sipil. Ini pekerjaannya soal sipil. Aku apply, kok malah nggak manggil. Atau aku psikologi. Aku pay daftar jadi recruiter. Kok nggak tembus ya? Kan itu jurusanku gitu. Banyak yang nanya-nanya kayak gitu. Nah, setelah aku review, aku buka, ternyata kata kunci yang ada di CV-mu nggak banyak gitu. Jadi kata kunci ini, ingat ya, aku ulang-ulang terus. Ini pertanyaanmu bagus, jadi nanti video ini silahkan kamu share ke teman-teman angkatanmu atau siapapun yang masih salah. Halaman itu sebagai pembatas, bukan target yang dikejar. Karena lolos enggaknya itu bukan gara-gara masalah halaman. Coba cek nanti, apakah semua orang yang lanjut ke tahap interview itu adalah orang-orang dengan CV 1 halaman semua? Enggak, gitu. Karena tadi, intinya tuh CV-nya mudah dibaca oleh mata atau oleh sistem, dan kata kunci yang dicari itu ada. Karena kalau kata kunci yang dicari itu ada, artinya kualifikasimu kan sesuai dengan yang dibutuhkan sama perusahaan gitu loh. Gitu. Pakai logika gelas aja. Tutup gampang dibuka, isinya yang dicari nggak ada ditinggal. Gitu. Faktornya bukan masalah gelasnya mau yang berapa mili ya, enggak. Gelas ini pembatas aja. Pembatas buat apa? Buat naruh air. Kertas halaman tadi itu pembatas aja. Buat naruh apa? Naruh info di dalamnya. Gitu. Sebagai pengontrolnya aja. Karena nanti kalau ada, aku pernah review CV orang halamannya itu ada 60 halaman, 68 halaman beliau. Serius. Aku nge-review CV itu nggak cuma fresh graduate. Aku pernah cukup beberapa kali tuh nge-review CV orang-orang postdoc gitu, orang-orang S3. Itu luar biasa pengalamannya gitu. Ada yang bikin CV 48 halaman, 68, 54 halaman gitu-gitu. Pasti sekali pada saat interview itu, pada saat aku review, pasti aku bilang, bikin maksimal 3 halaman, Pak. Sisanya taruh di portofolio. Gitu. Karena ya tadi luar biasa gitu. Nggak bisa semua dijejal di CV. Halaman sebagai pengontrol gitu ya. Semoga paham ya gitu. Jadi kalau ada yang bilang halamannya fresh graduate biasanya memang 1 halaman. Iya biasanya. Kalau kamu fresh graduate nih aku kasih tahu. Beberapa teman di grup locker. Dia kuliah sambil magang. Ada 1 anak yang magangnya tuh lebih dari 5 kali. Dan magangnya itu sesuai dengan bidang
pendidikan dia, dan sesuai dengan jurusan kuliah dia. Masa nggak ditulis? Kan ditulis gitu. Akhirnya nggak mungkin satu halaman bisa dimasukin itu. Magangnya bagus-bagus. Ada yang kemarin orang IT, 8 halaman. Ada yang waktu itu magang 11 apa 12 aku lupa. Masih di beberapa bulan yang lalu ini. Aku review. Akhirnya nggak cukup. Kenapa? Ya tadi. Karena kebanyakan orang yang masih kuliah gitu ya. Magang kan paling cuma sekali. Sekali 2 kali lah gitu. Nah ini ada orang yang di atas 5 kali gitu. Dan itu relevan gitu. Apa nggak ditulis gitu. Nanti ibaratnya ini, kamu punya pengalaman banyak, memaksakan dengan halaman sedikit, dengan cara ngejar halaman, akhirnya yang kamu pernah, yang kamu punya tidak ditulis gitu, di remove. Hanya gara-gara tadi ngejar halaman. Akhirnya di atas kertas, kamu dan orang yang bener-bener nggak punya pengalaman kayak 11-12. Paham nggak? Padahal yang ini tuh memang nggak punya pengalamannya. Jadi semua yang dia miliki ditulis di CV ya jadi satu halaman cukup. Kamu pengalamanmu banyak, tapi kamu memaksakan jadi satu halaman. Suka nggak suka, di awal kan kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Kan nggak langsung interview gini kan ya. Ngirim dokumen kan kamu akan dinilai berdasarkan yang tertulis. Gimana caranya kita, HR atau user, tahu pengalamanmu, padahal nggak ditulis di sini. Di dokumen pendukung juga nggak ada. Gitu. Misal kamu lulusan S1. Iseng aja, kamu bayangkan, pengalaman S1-mu nggak usah dimasukin ke CV. Masukin pengalaman SMA. Kamu ngirim CV doang. Yang baca CV-mu kan taunya kamu lulusan SMA. Bener gak? Kayak gitu. Itulah kenapa kita harus nulis. Dan itulah kenapa yang ditulis sebagian harus dijabarkan. Biar kamu nggak kayak 11-12 sama yang nggak punya pengalaman sama sekali. Gitu. Nah ini yang akhirnya sebagai beberapa pertimbangan. Jadi nanti kalau ada yang semacam itu, diskusi aja. Gitu. Berarti faktor diterima atau tidaknya adalah dari sisi halaman. Ya jelas enggak lah. Gitu. Coba nanti dibayangkan, diingat-ingat ya ini logika kalimatnya gimana. Nanti kan video ini aku upload nanti dipelajari lagi gitu. Gitu sih. Kesimpulannya halaman sebagai pengontrol, bukan target yang dikejar. Gitu. Oke, mungkin ada tanggapan satu pertanyaan lagi atau satu tanggapan lagi boleh. Silahkan. Kalau misalnya kita punya beberapa pengalaman nih Pak, tapi Hmm. ada pengalaman yang nggak relevan dengan loker yang kita lamar, itu dimasukin atau enggak Pak? Oke, jadi gini, relevan atau tidaknya pengalaman, jadi gini ya, memang benar ya, silahkan masukkan yang relevan saja. Tapi nomor 2 adalah, jangan sampai yang tidak relevan ini, kamu melihat sesuatu yang tidak relevan itu sebagai dilihat dari judulnya doang, dari perannya doang, dari jabatan. Padahal kegiatan hariannya sama. Contoh, kamu pengen ngelamar kerja jadi staf admin. Aku kasih contoh jadi staf admin ya. Kamu ada pengalaman beberapa kali jadi admin. Magang admin, atau di organisasi jadi eh, sekre gitu-gitu. Kan nyambung nih. Tapi di situ kamu juga punya pengalaman kerja. Kamu punya pengalaman kerja jadi misalkan sales online di sosial media, jualan online gitu loh. Gitu. Kan kalau dilihat kan nggak nyambung gitu. Kamu pengen lamar kerja jadi admin, pengalamanmu jadi admin ada beberapa, tapi sebenarnya kamu di sini tuh punya bisnis pribadi. Kamu jualan online di Shopee, misalkan di marketplace sama di sosmedmu di IG gitu jualan. Terus kamu mikir, wah ini nggak relevan. Aku ngelamar jadi admin, aku ada pengalaman sales. Apakah pengalaman salesku harus dikeluarin? Ya enggak. Kenapa? Karena kan di balik pengalaman kerjamu jadi seorang tadi ya, jualan online tadi, seller online tadi, kan di belakangnya ada kegiatan administratifnya gitu. Merekap setiap stok barang yang kamu miliki, terus bikin laporan keuangan harian gitu. Terus kamu menyiapkan dokumen ini itu untuk apa gitu. Terus kamu di situ misalkan merekap setiap testimoni yang ada, memberikan respon tertentu, kamu bikin scheduling gitu buat eh, posting konten gitu-gitu. Ada scheduling buat kamu posting konten kayak gitu. Atau kamu nyiapin skrip-skrip yang kamu mau pakai buat kamu kan misalnya lewat online, terus habis itu kamu posting konten harian di sosmedmu gitu. Kamu nyiapin caption-captionnya dan lain-lain. Isinya kegiatan administratif gitu. Gitu.
Jadi kan nyambung. Makanya di pengalaman kerjamu yang jadi sales ada penjabarannya, ngapain-ngapain aja gitu loh. Gitu. Atau kita ya gitu, paham ya? Gitu. Jadi relevan atau enggak tuh jangan dilihat dari judulnya doang, di aktivitasnya. Jadi begitu kita lihat lo judulnya kan nggak relevan, lo tapi sama gitu. Sama lah kayak gini. Ada loker gitu kan. Tulisannya semua jurusan boleh ngelamar gitu. Jurusanmu tuh nyimpang banget. Misalkan tadi jadi staf admin gitu. Jurusanmu itu adalah misalkan jurusanmu itu pertanian gitu. Kalau cuma ngelihat dari judulnya doang, pengalaman pendidikanmu kan pertanian. Loker yang kamu lamar itu admin. Apa iya pengalaman pendidikanmu disingkirin dari CV? Terus cuma pengalaman SMA doang yang ditaruh? Kan enggak. Kan yang harus kamu tulis di situ kalau ditanya loh ini jurusanmu pertanian. Kenapa kok kamu pengen ngelamar jadi admin? Ya kamu sampaikan bahwa selama menempuh pendidikan di jurusan pertanian gitu, saya terbiasa untuk mengikuti berbagai praktikum di mana di praktikum-praktikum ini mengizinkan saya untuk meningkatkan kemampuan administrasi saya pada saat membuat laporan ini itu gitu. Selain itu saya juga aktif dalam berbagai PKM di mana di sana saya terbiasa untuk melakukan kegiatan administratif untuk tadi dilombakan. Saya juga sempat selama sekian bulan menjadi asisten dosen di mana di sana saya berkegiatan yang berkaitan dengan administrasi tadi, kegiatan-kegiatan dosen, laporan ini itu gitu. Dari sana saya terbiasa dengan kegiatan administrasi yang ada. Saya terbiasa menggunakan Excel untuk ini, Word untuk ini, PowerPoint untuk ini gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi itu kan yang kamu pertahankan ya gitu. Jadi jangan gampang di remove apalagi tadi fresh graduate. Kalau orang nanti udah punya pengalaman banyak, sistemnya bukan remove, bukan disingkirin, tapi replace. Jadi kalau ada suatu pengalaman dikeluarin, ada pengalaman lain yang bisa menggantikan. Nah, fresh graduate menurutku lebih baik tadi nonjolin tadi loh. Jadi walaupun kamu orang pertanian nonjolin bahwa nih loh ada kegiatan administratifnya gitu. Jadi tetap ditulis tapi dijabarin, paham nggak? Karena kalau fresh graduate pengalaman terbatas, dikit-dikit di remove, nanti CV-mu kosongan gitu. Nanti akhirnya ya tadi jadi satu halaman gara-gara salah prioritas tadi di removein gitu. Nah nanti kalau di remove nggak ada penggantinya, jadi kayak kamu kayak loh ini anak selama periode kuliah nggak ngapa-ngapain. Padahal hanya salah estimasi. Yang kamu anggap itu nggak relevan dikeluarin. Akhirnya misalkan ini berkaitan dengan bootcamp tertentu. Terus kamu ngerasa nggak sesuai, kamu singkirin. Akhirnya kan kamu taunya ini anak cuma sibuk gini doang. Pembaca dokumen kan nggak tahu kalau kamu pernah punya pengalaman sebagus ini. Yang ternyata kalau ditulis itu sebenarnya relevan. Hanya karena tadi loh salah prioritas. Paham nggak Nes maksudnya? Gitu. Jadi itu ya keseluruhannya gitu ya. Gitu. Semoga cukup jelas ya. Oke.